Bila kita beribadah ni, kadang-kadang bila kita, contoh kita sudah masuk banyak majlis ilmu, Masya Allah, dengan Habib hari ini, baru satu hari kita masuk, kita rasa macam kita sudah hebat dan cukup mulia. Sampai kita melihat ke orang lain, dia tidak masuk kelas Habib, ini tidak bagus. Lepas tu menyebabkan dia boleh, Masya Allah, Alhamdulillah boleh bangun malam, ibadahnya tiba-tiba baca Quran banyak sekali. Tapi kita khawatir kita tidak dapat menjaga hati kita. Hati ni antara yang paling mudah untuk tergelincir. Takut-takut kita ini downgrade orang lain pula, merendahkan orang lain. Sedangkan kita pun sudahlah dia memang rendah ketinggiannya. Jadi Habib, macam mana untuk kita beribadah ni tapi kita tidak mahu rasa diri kita ni mulia dan hebat, Habib? Ya, Tafadhal. betul. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi jangan sekali-kali kita memandang diri kita ini sempurna dalam diri kita. Allah berfirman, la tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Kamu ini jangan menganggap diri kamu ini suci, menganggap diri kamu ini the best in the world gitu ya. Jangan. Kita jangan menganggap diri kita ini hebat. Allah lebih tahu siapa yang paling takwa, siapa yang lebih paling takwa di antara kalian. Jadi kita, bagaimana kita merasa supaya kita ini tidak seperti itu? Maka kita harus bercermin dengan Nabi Muhammad dan bercermin dengan ulama-ulama besar dan wali-wali Allah. Siapa yang akan mengalahkan kedudukan Nabi Muhammad SAW? Maaf. Kalau kita tengok Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu manusia yang tidak ada orang yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia yang paling dicintai Allah. Manusia yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi bagaimana beliau mentengok dirinya, bahwa beliau adalah menganggap dirinya itu orang yang masih banyak dosa. Nabi Muhammad menganggap dirinya orang banyak dosa. Nabi Muhammad menganggap dirinya orang yang tidak mengikuti perintah Allah SWT secara benar. Itu anggapan beliau terhadap dirinya. Tetapi beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehebatan yang luar biasa. Ya. Siapa kita ini? Kita harus tengok diri kita ini, ya. Kita orang yang tidak khusyuk dalam salat. Mungkin salat kita masih mikir duniawi, masih memikir selain Allah. Kita tidak sempurna dalam puasa. Kita tidak banyak membaca Al-Quran, kita banyak berbuat dosa, hak-hak manusia, hak-hak ibu bapa, hak-hak tetangga, hak-hak keluarga, haknya Allah, haknya Rasulullah, jauh kita lakukan, jauh kita tidak bertunaikan dengan sebaik-baiknya. Tetapi Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang sempurna dalam semua, ya, the everything, and the Nabi SAW. Ya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam muasyarahnya, dalam akhlaknya, ya, dalam hubungannya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Tapi beliau bersumpah dan bersebutkan, ya, sami'tu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yamin aktsara min 70. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawmin aktsar min 70 marrah. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, sungguh aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, ya, demi Allah, saya ini setiap hari bertaubat kepada Allah. Saya setiap hari meminta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Nabi Muhammad mengatakan begitu. Demi Allah, saya ini setiap hari bertaubat kepada Allah dan tiap hari saya meminta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali.
Sahabat-sahabat Nabi SAW mengatakan, kalau kami duduk di lingkungan Nabi Muhammad, ya Rasulullah di depan, kami berada di samping-samping dan berada di hadapan Nabi Muhammad, lesannya yang paling banyak keluar dari beliau adalah istighfar. Yang banyak keluar dari lisan beliau adalah istighfar. Ratusan kali Rasulullah duduk sambil beristighfar. Ketika beliau ngasih syarahan, beliau istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nyampe-nyampe astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih ratusan kali. Dan Rasulullah bersabda dalam sayyidul istighfarnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa ahdika masatatu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan yang aku yang berbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Allah, aku menghadap kepadamu. Aku rasa bahwa engkau ini memberi nikmat yang banyak kepada aku. Wa abu bi dzambi. Namun kenikmatan itu aku hadapkan kepadamu dengan dosa-dosaku. Namun kenikmatan itu aku gunakan untuk berbuat dosa di hadapanmu, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah dosaku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi Nabi Muhammad itu harus kita jadikan cermin. Kalau Nabi Muhammad yang super, the best, the the mankind ya, in the Allah Subhanahu wa taala saja seperti itulah. Kita ini siapa? Cuma kita menganggap diri kita mulia, menganggap diri kita ahli ibadah, menganggap kita punya ilmu, menganggap kita ini jadi insya Allah bagi kita bercermin Rasulullah akan hilang itu perasaan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa perasaan itu akan menggugurkan dari pahala kita. Jadi kalau kita punya rasa bahwa namanya gurur itu, kita tertipu pada diri kita sendiri. Kita tertipu pada diri kita sendiri bahwa kita ini sudah berbuat gini. Kita tertipu pada diri kita. Jangan. Dan biasanya tipuan itu dari syaitan. Jadi bisikan-bisikan setan yang pada diri kita. Kamu sudah hebat, Masya Allah, tiap hari kamu qiyamul lail. Kamu sudah hebat, Masya Allah, kamu sudah tunaikan haji 10 kali. Kamu sudah hebat, Masya Allah, kamu sedekah tiap hari sekian ribu ringgit. Kamu sudah hebat, Masya Allah, kamu sudah baca Quran sekian juz tiap hari. Kamu sudah begini, kamu sudah begini. Kamu harus tolak itu. Tolak istighfar, Masya Allah. Saya ini hamba dari air mani, air yang hina. Dan saya nanti akan menjadi barang yang hina juga. Karena saya akan jadi bangkai ketika saya di kuburan nanti. Ya, saya banyak dosa dan banyak kotoran yang ada di diri saya. Nabi Muhammad orang hebat saja tidak punya perasaan seperti itu. Saya ini siapa? Kita mikir dosa-dosa kita. Dan kalau kita tidak tolak seperti itu, nanti akan menggugurkan dosa-dosa kita. Akan menggugurkan pahala kita itu. Ya. Menggugurkan pahala kita. Kemudian kita juga lihat tengok para ulama-ulama kita. Ulama itu mengatakan, man nadhara ila nafsihi bi ani ridha nadhara ilahi bi ani sukhut. Wa man nadhara ila nafsihi bi ani sukhut nadhara ilahi bi ani ridha. Al-Habib Abu Bakar bin Salim mengatakan, siapa yang memandang dirinya dengan pandangan ridha, pandangan puas hati, maka Allah memandang orang itu dengan pandangan murka, bermarah. Allah marah sama orang itu. Allah murka pada orang. Dan siapa yang memandang dirinya dengan pandangan tidak puas hati, pandangan murka pada dirinya, saya ini banyak dosa, saya ini banyak kekurangan, saya ini banyak ini. Allah memandang orang itu dengan pandangan ridha. Allah senang dengan orang itu. Ya, seperti itu. Jadi namanya tawadhu itu. Kita lihat semua hamba-hamba Allah yang besar-besar, para wali-wali yang besar-besar, itu semuanya beliau akan memandang dirinya dengan pandangan yang banyak dosa, banyak kekurangan, banyak menangis. Banyak menangis. Dan kalau saya cerita ini dari para contoh-contoh wali Allah, banyak sekali ya. Banyak sekali. Tetapi cukup dengan apa yang telah disampaikan, dengan apa yang saya sampaikan tadi dari Nabi Muhammad SAW, jadi sudah cukup ya. Jadi gitu, insyaallah. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasul